وافتح علينا بمعرفة العلم وأزل أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم علمني علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك ولا غلف من نبيين وفصحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا سرعة الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب الفترة وعلمنا أسرار حكمتك. اللهم استودعك مما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسني يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله بالعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam ini Allah masih berkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita semua, manfaat zahir batin, manfaat dunia maupun akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian, ikhwani rahimakumullah. Malam Sabtu kemarin kita membahas tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi baik yang khalqiyah maupun yang khuluqiyah, baik fisiknya maupun akhlaknya. Yang jelas fisik maupun akhlak Nabi semuanya sempurna. Tidak ada satupun yang cacat dilihat dari segi manapun. Wajah Nabi Muhammad, mata beliau, hidung beliau, semuanya sempurna. Rambut beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna. Begitu pula akhlak Nabi Muhammad semuanya sempurna. Tidak ada yang bisa menggambarkan akhlak Nabi, sebab beliau secara langsung sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya pernah ada satu Yahudi bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab saat itu, wahai Amirul Mukminin, ini kata Yahudi, tanya bagaimana akhlak, sifli akhlakun Nabi SAW, beritahu saya akhlak Nabi. Sahabat Umar mengatakan, saya nggak tahu, saking banyaknya, saking besarnya, saking hebatnya akhlak Nabi, nggak tahu. Coba kamu tanya sama Bilal. Tanya sama siapa? Bilal. Kata sahabat Bilal, saya juga nggak tahu. Coba kamu tanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Yahudi ini tanya sama Sayyidina Ali, sifli akhlakun Nabi, sifatkan kepadaku akhlak Nabi. Dijawab oleh Sayyidina Ali, sebelum aku jawab, saya tanya dulu sama kamu, sifli mata'ud dunya, coba ceritakan kepada saya tentang kenikmatan duniawi, kesenangan duniawi, coba ceritakan sama saya. Beritahu saya, coba kamu beritahu dunia itu seperti apa, beritahu saya. Apa jawaban Yahudi tersebut?
Ya saya nggak bisa menceritakan, dunia ini luas. Dunia ini luar biasa luasnya, kami nggak bisa menceritakan. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu nggak bisa menceritakan tentang dunia yang dikatakan oleh Allah, qul mata'ud dunya qalil, katakan kesenangan dunia itu hanyalah sedikit saja, kau nggak bisa menceritakan. Apalagi akhlak Nabi Muhammad yang disifatkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kamu nggak bisa menceritakan kesenangan dunia saking banyaknya, bagaimana saya bisa menceritakan akhlak Nabi? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sempurna akhlak Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa menceritakan. Jadi apa yang diceritakan oleh ulama dalam kitab-kitabnya, dalam maulidnya, dalam pujian-pujiannya, ini nggak seberapa hadirin. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin sudah mensifatkan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam kitab Maulid Dia Ulami kan disebutkan hadirin, ya, apa doa itu, doa walakot apa doa Maulid Dia Ulami tak baca bawi jadi norak lalen. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu lana walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhbil quluba tuhayyijul asyana wallahu qad athna alaihi, sungguh Allah sudah memuji kepadanya, fama yusawil qawlu minna aw yakunu lana, maka tidaklah sama apa yang diucapkan kita. Ini pujian gak akan sama hadirin kalau dibandingkan dengan pujian Allah. Lakin hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wahada. Akan tetapi karena dorongan rasa cinta yang ada di dalam hati, maka kita memuji dan apa istilahnya, memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh penyair dalam kitab-kitabnya itu hadirin, ini hanya karena apa? Karena dorongan cinta. Kalau memuji semuanya nggak bisa disamakan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan fisik Nabi, ya, maupun akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di sini, kita bahas sebagiannya saja hadirin. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ajwadahum, orang yang paling dermawan. Wa aktsarahum hayaan. Nabi Muhammad orang yang paling banyak malunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adhara fi hadriha. Nabi Muhammad tuh bahkan lebih malu daripada gadis yang dipingit. Wa kana ausa'an nasi sadra, beliau orang yang paling luas dadanya, enggak gampang marah hadirin. Nabi Muhammad enggak gampang marah. Wa asdaqahum lahjadan, beliau paling benar ucapannya. Wa alyanahum arikatan, beliau yang paling lembut budi pekertinya. Wa akramahum asyratan, orang yang paling dermawan dalam pergaulan. Kana daimul bishri, beliau orang yang selalu senang, periang. Jadi dudu wong sing merengut terus, ana wong sing merengutan. Apa maning dong akhir bulan merengut terus. Sahalal khuluq, akhlaknya itu mudah, gampangan wonge. Nabi Muhammad orangnya apa? Gampang. Layyinal janib, ramah. Laisa bifadhin, enggak kasar, wala ghalidin, enggak keras, wala sakhabin, enggak teriak-teriak, wala fahashin, enggak jelek, wala ayyab, tidak mencaci, wala maddah, dan tidak suka memuji. Tidak suka memuji. Yujibu man da'ahu, Nabi Muhammad selalu datang atau menjawab orang yang mengundangnya. Wa yaqbalul hadiyah walau kanat qura'an. Nabi Muhammad menerima hadiah sekalipun hanya perkara yang remeh, sekalipun hanya dengkil. Sekalipun hanya apa? Dengkil. Tapi dengkil saya kilo larang hadirin.
sekalipun hanya apa? Makanan yang remeh. Wa yukafi 'alaiha, begitu pula Nabi Muhammad orang yang pandai membalas pemberian orang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa yaghdabu li rabbih wa la yaghdab li nafsi. Lihat, Nabi Muhammad marah karena Tuhannya, bukan marah karena dirinya. Maksudnya apa? Ketika beliau dicaci maki, pribadinya dihina, Nabi Muhammad gak marah. Tapi ketika Allah yang dihina atau syariat yang dihina, Nabi Muhammad marah. Jadi Rasulullah nggak ada ceritanya marah karena dirinya, dicaci kayak apa, Nabi Muhammad nggak marah. Ya. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Betul. Nabi Muhammad ini marah, Nabi Muhammad ini nggak marah. Wa ya'fu, beliau memaafkan apabila beliau dicaci, dirinya yang dicaci, beliau maafkan. Tapi kalau sudah hak Allah yang disia-siakan, maka Nabi Muhammad marah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lain dengan kita hadirin, kalau kita pribadi kita yang dicaci maki marah. Tapi kalau agama yang dihina diem. Betul. Ala agama sana sing ngurus sono dudu ulama, dudu ustaz, wis urusane kae, dudu urusane nyong. Cuman ketika ada urusan pribadi kita dihina, marah. Naudzubillahi min. Ini berarti kita nggak bisa ngikuti Rasulullah. Kalau mau ngikut Nabi Muhammad, marah ketika agama dihina. Tapi kalau kita yang dihina, diem. Apapun yang terjadi, mau dihina model apapun, diem hadirin. Nah, jangan ditanggapi, jangan ditemuin. Kalau nanti akan menjadikan masalah, tinggalkan, itu lebih baik. Ya. Begitu pula Nabi Muhammad suka bergaul dengan sahabat-sahabatnya dan bercanda dengan sahabatnya. Dengan candaan-candaan ringan hadirin, bukan bercanda sampai ngosek gitu. Ngakok sampai cekelan untung. Wah, enggak. Nabi Muhammad bukan seperti itu, bercanda ringan. Iya, Rasulullah seperti itu. Cuman bukan yang apa namanya? Sampai cekelan weteng, sampai ngosek-ngosek, sampai ngakak, sampai kepuyuh-puyuh, bukan hadirin. Nabi Muhammad wa yuhanniku adfalahum, Nabi Muhammad itu lemah lembut sama anak kecil. Wa yad'ahum fi hijrihi, bahkan kadang ditaruh di pangkuannya dan diguyoni. Diledek apa bukan diledek, diguyoni, disenengkan ini anak kecil. Begitu pula Nabi Muhammad menerima undangan baik seorang hamba laki-laki maupun perempuan ataupun orang miskin. Rasulullah kalau diundang orang miskin nomor 1 datangnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau diundang orang miskin nomor apa? Nomor 1. Kalau kita staf aja meninggal undangan kawinan, tahlilan bewis tahlilan. Ning sing ngundang wong melarat keri-kerinan. Tekane dong pandonga tok. Wis bar donga medang metu balike cepet-cepetan. Tapi kalau orang kaya hadirin pengen cepet-cepet nang jero. Mangate kudu pertama. Kenapa? Wedange manis, jajane enak. Ya, sing melarat wedange asrep. Jajane ora enak. Naudzubillah min. Ya kadang-kadang mohon maaf hadirin, mohon maaf kalau yang ngundang orang kaya cepet-cepetan. Nomor 1 sudah. Kenapa wong sugih pengen cari perhatian di hadapan orang kaya. Naudzubillah min. Sampai ora diundang bagiane nyengel-nyengel lawak endak katon supaya diundang. Naudzubillah min. Ada orang hadirin tetangga lupa nggak diundang. Ceritanya sing hajatan wong sugih, tanggane rada melarat ora diundang. Kelangen. Bukan karena apa-apa. Akhirnya pas hari hajatan kita tanggane sing ora diundang main edan. Udah kelambi, tuli dolanan kronjot, ya, terus umpetan nang kronjot, nang hadapane sahibul hajat tanggane. Tanggane weruh, tanggane juga nggak sadar kalau dia nggak diundang. Ngomong, "Mi, kayak bocah cilik dolanane kan kronjot kayak gue." Jare wong, "Nyong memang bocah cilik nih, wong gede nih diundang walimah." Ya Allah, lalen. Ya, lupa hadirin. Pun
Kemudian wa ya'udul marudha walau fi aqsal Madinah masyian walau min wajhil ain. Rasulullah itu kalau dengar orang sakit itu nengok hadirin, sekalipun jauh dari Madinah, dari kota jauh, tetap berjalan kaki Nabi Muhammad nengok min wajhil ain, walaupun matanya sedang sakit tetap beliau nengok. Keadaannya sedang sakit beliau, tapi tetap nengokin orang sakit dengan berjalan kaki. Jadi jalan kaki ini hadirin, nengok orang sakit, silaturahmi, ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi barangkali panjenengan pengen melakukan sunnah Nabi, sering-seringlah jalan kaki seperti Nabi kita Muhammad SAW. Saya ingat betul akhlak daripada salah satu habaib sesepuh yang ada di kota Tegal hadirin. Beliau sudah meninggal dunia lama. Beliau itu sering mengamalkan akhlak Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi, termasuk jalan kaki. Nah, satu ketika beliau jalan kaki, tukang becak nawani, tukang becak hadirin, hidupnya di jalan, kadang ini nggak ada akhlaknya, kadang nawani, mi, karena Habib kan mukanya notok Arab kan, undangnya mau mi, becak mi. Jadi Habib, mboten Pak, saya pengen jalan kaki. Dasar Arab pelit. Kan nyetili hadirin. Ente ketemu wong iki kira-kira dapak enak ya. Kepret miring apa diapakan? Dasar Arab pelit. Coba kalau jenengannya disebutkan seperti itu kan ngamuk boleh? Kira-kira ngamuk boleh? Dundang tuh Pak, kita nyong hadirin tak selentik untune si citer kan, kurang ajar ya. Wes dundang, dikasih 5.000, zaman segitu hadirin, 5.000 ya. Ini bukan zaman sekarang, kalau sekarang 5.000 nggak ada, 5.000 zaman dulu hadirin. Nopo mi, maaf, saya bukannya pelit, saya kepengin jalan kaki biar sehat, ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Duit ngokon 5.000. Ya Allah, tukang becak ora enak kok. Wis orang becak dimain duit 5.000. Paling gemen becak 1.000 perak hadirin. 1.000 perak sudah luwe. Ini dikasih 5.000. Ya Allah. Arti kayak ngomong Arab ngaldina gitu. Ini luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak semua nyinyiran orang ini kita tanggapi, nggak semua hadirin. Ya, biarkan mereka menghina, biarkan mereka mencaci, silahkan. Toh akhlak mereka seperti itu. Akhlaknya kita sabar, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ini mudah menerima udzur dari orang yang udzur, dan benar-benar udzur hadirin. Kalau benar ada udzur diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal ada orang nggak bisa datang ini, nggak bisa datang itu, diterima udzurnya sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ini musyawarah penting hadirin, walaupun urusan sepele, selalu musyawarah. Jangan terus kadiran wis biasa, orang musyawarah. Contoh, malam ini harusnya ada yang ceramah. Wong ora bisa musyawarah, kira-kira siapa yang bisa? Jangan terus ditinggalkan begitu saja. Hadrohnya nggak bisa ngomong, kita cari hadroh yang lain begitu. Jangan terus ditinggalkan musyawarah seakan-akan wis lah hadroh juga ora apa-apa, lah kasih ceramah. Jangan hadirin, musyawarah ini penting. Nabi Muhammad selalu ngajak musyawarah dengan sahabat dalam urusan apapun. Apalagi urusan pengajian yang besar, urusan ilmu yang besar, apalagi urusan yang remeh. Yang remeh pun Nabi Muhammad musyawarah, apalagi yang besar. Kemudian Rasulullah senang menyambut tamunya, siapapun tamunya disambut dengan sebutan yang baik. Ahlan, marhaban, masya Allah. Disebut nak keutamanya apa? Marhaban, masya Allah. Penghuni surga misalkan, masya Allah. Nabi Muhammad selalu begitu. Jadi menyenangkan orang yang datang, menyenangkan tamunya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Dan masih bahkan sama anaknya hadir, marhaban ya binti, selamat datang wahai putriku. Putrinya dewek, anaknya dewek. Beliau sambut seperti menyambut orang besar. Sallu ala Nabi. Pun masih banyak lagi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadirin, membahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi dzikri syai'un min fadailis salati alaih. Menyebutkan fasal atsani fi dzikri syai' min fadailis salati alaih sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang sesuatu daripada keutamaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti sangat banyak sekali hadirin. Kita ambil yang penting-penting, ya semuanya penting. Kita ambil sebagian saja, tidak kita semua berikan ya, karena mungkin waktu ya, yang tentu akan memakan waktu yang lama kalau disebutkan semuanya. Wa maqsuduna fi hadzal fasli at-tabarruk bi dzikri yasir min al-katsir min fadailis salati 'alal basyirin nadhir sallallahu alaihi wasallam wal hath wa tadhkir fi ightinami khairihal amin wa thawabihal azim kama jaa fi dzikril hakim wal ahadits wal akhbar was sahihil athar fanaqul. Dan maksud kami di dalam fasal ini adalah tabarruk, ingin ngalap berkah dengan menyebutkan sedikit dari yang banyak daripada keutamaan-keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anjuran serta peringatan untuk memperbanyak atau memperoleh kebaikan yang banyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ayat faqad qala subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat Al-Quran disebutkan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna, mereka bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepadanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun lazimah la tasih salatun illa biha. Wa qad qarana subhanahu wa ta'ala dzikrahu bi dzikri fala yadhkurullah subhanahu wa ta'ala illa dzikra nabiyahu wa dzalika ma'na qauluhu subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Wa qad aujaballahu an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzukira wa fi tarkiha ghayatut tafriq. Adapun sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang wajib, yang harus ada dan tidak akan sah sholat kecuali dengannya. Dalam mazhab kita hadirin, mazhab Imam Syafi'i, harus membaca sholawat. Kapan? Kapan bacanya? Ketika tahiyat akhir, maka wajib untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sampai nggak ada sholawat, maka nggak sah sholatnya. Kalau nggak ada sholawatnya, maka nggak sah sholatnya saat tahiyat akhir. Adapun yang lain berpendapat sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Perintah sholat ini hadirin, ada yang mengatakan yang penting seumur hidup satu kali membaca sholawat. Ada yang ngomong seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa sholawat itu minimal dibaca sekali ketika di majelis. Ketika kita duduk, minimal sekali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin, saking hati-hatinya ulama Indonesia
niku mesti lubar rampung pengajian, lubar rampung walimahan, lubar rampung tahlilan niku mesti maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, terakhir langsung bubar majelisnya hadirin. Betul nggak? Ini saking hati-hatinya ulama kita. Walaupun di situ hukumnya sunnah, tapi tetap dibacakan. Supaya apa? Supaya berkah majelisnya hadirin. Ada satu orang baru pulang dari mondok di Hadramut hadirin. Kemudian ikut majelis tahlil, ditanya sama sesepuh habaib, ditakoni karo sesepuh habaib, tanya, Ustaz, nopo Habib, saya mau tanya, antum kan baru pulang dari Hadramut, mestinya pinter bahasa Arab. Saya mau tanya, bahasa Arabnya bubar jalan apa? Disebutkan, oh ini Bib sebutin. Oh bukan, kamu salah. Terus apa? Terus saya Hadramut bingung, apa bahasa Arabnya bubar jalan? Setahu saya ini Bib, bukan, salah. Coba ya kamu diem saja. Nih bahasa Arabnya bubar jalan. Ya kalau nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini bahasa Arabnya bubar jalan. Bahasa Arabnya apa? Bun, artinya begini, ini bukan sholawat buat ngusir, enggak. Memang siapa orangnya di majlis kemudian nggak dibacakan sholawat, maka majlis itu seperti bangkai hadirin. Dibacakan sholawat wangi. Yang penting dalam satu majlis ada bacaan sholawat, dimanapun Anda duduk, sekalipun hanya duduk ngobrol sama teman panjenengan, ya maka di dalamnya dibacakan sholawat walaupun satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai sudah. Insya Allah majlisnya majlis yang bermanfaat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad naqala Syarji fi fawaidihi anil qadi Majduddin Asy-Syirazi fi kitab as-silati wal bishari anna rajulan syaka ila ba'dil ulama qillatan naum. Nah, ini disebutkan hadirin, ada faedah disebutkan dalam kitabnya ulama. Ada seseorang mengadu kepada sebagian ulama. Apa yang diadukan? Qillatan naum, sedikitnya tidur. Berarti kan susah tidur. Faqala lahu, maka ulama itu ngomong sama orang itu, idza aradta antanama faqra qaulahu ta'ala. Kalau kamu mau tidur, maka bacalah firman Allah ini. Apa firmannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bokat niki bokat. Barangkali panjenengan kok sulit tidur, baca ayat ini. Gampang beli ayat ya? Sering didengar enggak? Sering. Hafal mboten? Hafal. Dibaca ayatnya, kemudian tidur, insya Allah turunake. Ya, dalam artian tidurnya enggak susah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya dibaca kalau mau tidur. Ini disebutkan oleh ulama. Cuman aja sering-sering dibaca pas panturu hadirin, bokat turunnya kebablasan. Dongeng sembahyang subuh atau sembahyang subuh itu. Amalah khabar, adapun hadis-hadis wal athar anil akhyar, akhbar athar dari orang pilihan. Ya. Faqad dzakara al-Imam As-Sa'labi fi tafsirih annahum qalu ya Rasulullah ara'aita qaulallahi azza wa jal. Al-Imam Sa'labi hadirin dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hadza minal ilmil maknun. Kata Rasulullah, ini
merupakan ilmu yang terpelihara, ilmu yang tersembunyi. Kau tanya sesuatu yang luar biasa ini, yang seharusnya nggak saya sampaikan di depan umum. Falaula annakum sa'altumuni ma akhbartukum. Kalau kalian nggak tanya, nggak akan saya sampaikan. Artinya nggak wajib bagi Rasulullah untuk menyampaikan ini, karena mungkin barangkali ada fitnah di dalamnya, mungkin barangkali ada orang yang salah paham dan lain sebagainya. Ilmu yang tersembunyi. Cuman karena ada orang yang tanya, maka saya sampaikan. Innallaha subhanahu wa ta'ala, maksud daripada ayat ini itu adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wakkalabi malakaini, mewakilkan kepadaku dua malaikat. Fala udhkaru inda abdin muslim fayusalli alayya illa qalal malakan ghafarallahu laka. Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah disebutkan atau menyebutkan di sisinya seorang hamba yang muslim, disebutkan namaku, kemudian dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, illa qalal malakan, maka dua malaikat yang diwakilkan kepadaku itu akan berdoa ghafarallahu laka. Allah, apa kata malaikat, semoga Allah mengampuni kamu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatuhu jawaban lidzainikal malakain amin. Maka Allah pun, hadirin, Allah berfirman, ya, dan malaikat-malaikat semuanya itu berfirman, mengatakan ketika mendengar doanya malaikat dua ini, amin, diamini oleh malaikat yang lain, diamini oleh malaikat yang lain. Wala udhkaru inda abdin muslim fala yusalli alayya illa qala dhanikal malakan la ghafarallahu laka. Wa qala ta'ala wa malaikatuhu jawaban lidzainikal malakain amin. Jadi ada dua malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Dua malaikat ini tugasnya berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk mendoakan orang yang ketika namanya Nabi Muhammad disebut kemudian bersolawat. Maka malaikat ini akan mengatakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Setiap kali bersolawat ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka malaikat akan mendoakan kita. Akan tetapi kata Rasulullah, ketika ada orang yang disebut namaku kemudian enggak bersolawat kepadaku, maka kata malaikat itu la ghafarallahu laka, tidak ada ampunan bagimu wahai fulan. Enggak ada ampunan bagi mereka yang disebut namanya Rasulullah kemudian tidak menjawab dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Dan ajaibnya hadirin, yang mengherankan, yang menakjubkan bagi kita, yang mengamini doanya dua malaikat ini adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikat yang lain. Makanya setiap kali hadirin ada nama Nabi Muhammad, dimanapun panjenengan berada, bacalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bosan nang majlis ping 1000, sekalipun ping 1.000.000. Makanya hadirin ya Allah, panjenengan ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad ini jangan melihat kemana-mana, jangan dilihat dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Ingat wahai hadirin, Nabi Muhammad ini sudah berjuang mati-matian untuk kita. Pengorbanan beliau itu luar biasa. Beliau hidup ini berkorban untuk kita hadirin. Bahkan dirinya, beliau yang mulia ini sampai sakit, sampai cedera, sampai disakiti, dicaci. Demi siapa? Demi umatnya. Terus panjenengan dikongkon sholawat sing gampang ora gelem, ya kebangetan hadirin. Apalagi disuruh mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, pangkatnya ya Nabi salam alaika meneng tok kaya iki, ora gelem ngomong ya Nabi salam alaika. Tonyol batu ke wong sing kaya iki. Sengit nyong, ana wong ya Nabi salam alaika meneng tok kaya iki. Seakan-akan jengkel dengan sholawat. Makanya betul kata ulama, ketika mahalul qiyam Nabi Muhammad hadir, disebutkan kepada panjenengan supaya jenengan semangat dalam sholawat kepada Nabi Muhammad, malah plongo, matanya lirik, hayati sholawat kepada Nabi Muhammad. Tulangi maning anak mahalul qiyam ya. Jadi setiap mahalul qiyam dimanapun berada, ingat panjenengan sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi
hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang hamba bersalam kepadaku, ya Nabi, salam alaika, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku ini bisa menjawab salamnya orang itu. Ini sudah ada hadisnya, hadirin. Kok panjenengan ya Nabi salam alaika si plongo, lirik, madhep menduwur, madhep mengisor. Fokus kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Di mana saja, hadirin, anggap, bukan anggap, yakinlah Nabi Muhammad ada di depan kita. Kita ngucap salam, Nabi Muhammad menjawab salamnya kita. Jangan terus asal-asalan, jangan terus dianggap biasa-biasa saja. Mulanya sesuatu yang dianggap biasa ini kadang-kadang diremehkan sama kita, hadirin. Keseringan. Kenapa saya mauludannya sebulan sekali? Biar panjenengan meresapi. Padahal bisa kita mauludan seminggu sekali, bisa, hadirin. Cuman saya takut dengan bosan akhirnya menganggap biasa yang namanya maulid dan mahalul qiyam. Lagi sebulan sepisan mauludan isi plongo. Jengkel nang dene wong kaya kuwe. Wis dimen urip nang Gusti Allah, sudah hidup berkat Nabi Muhammad, dikasih nikmat jadi umat Nabi Muhammad, dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad sudah berkorban kepada kita, hartanya, jiwanya, nyawanya untuk kita umatnya. Pangkatnya maca sholawat neng-nengan bae kaya kuwe. Ki malam Sabtu ngarep bulan depan terus jadi meneng-menengan tak tonyol meneng. Ya Nabi salam alaikum meneng tok plonga tak tonyol sirahe kudune. Ya alasan bagian nonyol kudune gitu. Sudah dikasih nikmat sama Allah berkat Nabi Muhammad kok masih seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidah Aisyah dan dari ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, la yaqbalullahu sholatan illa bituhurin wa bisolati alayya, dan tidak akan diterima oleh Allah sebuah sholat kecuali dengan wudu, toharoh, dan dengan sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi sholat yang kita lakukan, hadirin, baik 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lain, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak berwudu dan tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disebutkan namaku kemudian gak sholawat, kok lalai, luput dia dari sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membuat lupa jalan menuju surga. Kan eman-eman, hadirin. Ya, makanya sholawat dimanapun sholawat, insya Allah barokah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ketika sholawat kepada Nabi Muhammad, jangan lupa sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, pokoknya sholawat ini harus ada, ditambahi dengan apa? Dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, janganlah kalian bersolawat dengan solawat as-sholatul batro, dengan solawat yang buntung. Apa? Mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, menang, enggak diteruskan wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita, hadirin, membaca solawat kepada keluarga ini memang betul bukan rukun. Ya, cuman sunnah yang ditekankan, jangan sampai nggak dibaca. Ya, ada yang berpendapat membaca sholawat ya harus kepada keluarga Nabi juga, ya, kepada Nabi dan harus kepada keluarga Nabi. Imam Syafi'i sampai mengatakan, ya ala baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum, mencintai kalian, fardun minallah, wajib dari Allah.
fil Qur'ani anzalahu, di dalam Quran yang diturunkan. Kafakum min azimil qadri, cukup bagi kalian tentang keagungan derajat, annakumu, bahwasanya kalian, man lam yusalli alaikum la salata lahu, siapa yang tidak bersolawat kepada kalian wahai keluarga Rasulullah, la salata lahu, tidak dianggap sholat, tidak dianggap sholat. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah kemudian tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad, maka tidak dianggap bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, sepelit-pelitnya manusia siapa mereka yang disebut namaku di sisinya tapi tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah jalilah. Nah, ini ada faidah lagi hadirin. Tadi faidah yang pertama apa? Ayat innallaha, untuk apa? Untuk mereka yang susah tidur, dibaca ketika mau tidur, maka insya Allah akan mudah tidurnya. Faidah yang agung fi fadlis sholatil munjiyah, faedah yang agung di dalam keutamaan sholawat munjiyah. Tahu sholat munjiyah hadirin? Tahu sholat munjiyah? Apa sholat munjiyah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali. Berarti tahu ya, semuanya hampir tahu. Disebutkan hadirin dari ulama, ada seorang ulama namanya Syekh As-Shalih Musa Ad-Dorir. Beliau mengabarkan satu ketika beliau pernah naik kapal di lautan yang luas. Kemudian hadirin terjadi angin yang dahsyat, badai. Sudah terjadi angin yang dahsyat, nggak akan selamat sudah orang yang seperti dari angin yang seperti itu. Sudah luar biasa hadirin. Wadajan nas khaufan, akhirnya manusia bergemuruh, ricuh manusia. Kenapa? Karena takut minal gharaq, takut tenggelam. Sudah terombang-ambing hadirin. Faghalabatni ainaya, subhanallah, syekh ini dilalai kok diberi ngantuk sama Allah, tidur hadirin. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, kemudian dalam tidurnya, ya tidur ini mungkin bisa tidur ayam, nggak tidur beneran, cuman dilalai diberikan ngantuk sama Allah, kemudian nggak sadarkan diri. Ketika nggak sadar ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, qul li ahlil markab, wahai syekh, silahkan katakan supaya orang-orang yang naik kapal itu yaquluna alfa marrah, membaca sholawat munjiat 1000 kali. Membaca ini 1000 kali. Apa itu sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal amal. Gampang apa angel? Gampang. Ini sholawat sapu jagat, sering dibaca sama ustadz kita, sama kiai kita. Faqala fastaiqaltu, kemudian syekh ini berkata, kemudian aku bangun. Akhirnya saya sampaikan sighat sholawat ini sebagaimana saya mimpi. Fafarrajallahu anna, alhamdulillah, ternyata Allah memberikan kelancaran, memberikan keselamatan, menghilangkan kesulitan kami barokah dari membaca sholawat munjiyat. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya sholawat ini hadirin sering-seringlah diamalkan, insya Allah barokah. Tidak ada sejarahnya orang ngamalkan sholawat terus nggak hasil maksud, pasti hasil maksud.
yang dia inginkan pasti akan tercapai. Yang dia harapkan, yang dia minta kepada Allah pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang sering kita dengar, hadirin, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara sholawat wa rafa'alahu asyra darajat wa ma'anhu asyra khati'at. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu saja, maka Allah akan memberikan 10 solawat atau 10 rahmat, dan akan diangkat baginya 10 derajat, dan akan dihapus darinya 10 kesalahan atau 10 dosa. Artinya apa, hadirin? Orang yang selalu baca solawat, kalau satu kali saja sudah diperhatikan oleh Allah dengan 10 solawat, atau dia akan dinaikkan derajatnya 10 derajat, atau akan dihapus dengannya 10 kesalahan. Lalu bagaimana di majelis ini, hadirin? Rotibnya sudah 11 kali solawat, betul? Belum lagi saya ceramah menyebut nama Nabi Muhammad, jenengan bersolawat. Berapa kali solawat yang kita baca pada majelis ini? Makanya insya Allah orang yang ahli pengajian akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya heran, hadirin, orang kepengin mendapatkan apa yang dia capai kok nggak mau hadir majelis. Kan sayang, hadirin. Begitu banyak kehebatan, keistimewaan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, tapi mereka enggan untuk datang ke majelis tersebut dengan alasan malas ke, sakit ke, boyo ke lara, macam-macam, ngantuk dan sebagainya. Padahal dia kepengin mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Njaluknya sing instan. Njaluknya apa? Sing instan. Njaluk paring dukun, ngusah-wisah langsung kabul, enak nemen. Ya, malaikat karo dukun karo malaikat kayak mentol dukun tadi. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir majelis insyaallah akan dicukupi segala keinginan kita. Allahumma. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian muhaqqiqin, orang yang ahli hakikat, lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidan lakafahu dzalika syarafan wa karamah. Kata orang-orang yang ahli hakikah mengatakan, seandainya, hadirin, sholawat Allah kepada hamba sepanjang hidupnya satu kali saja, dari sholawat yang kita baca, satu kali sholawat kan dapat 10, hadirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita dapat 10 rahmat nih, 10 sholawat. Jangankan 10, satu saja sholawat Allah sampai kepada kita, maka sepanjang hidup kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bi asyri sholawat, lalu bagaimana kalau 10 sholawat Allah sampai kepada kita? Ini baru satu, hadirin. Padahal kita baca sholawat satu saja minimal 10 rahmat yang kita baca. Kalau satu rahmat saja, satu sholawat Allah kepada kita sampai kepada kita, maka kita akan diberikan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu sepanjang hidup kita, hadirin. Shallallahu ala nabi Muhammad. Fa kaifa bi asyri sholawat ala kulli sholatin yusallihal abdul muslim ala nabiyyi. Lalu bagaimana kalau 10 rahmat yang sampai kepada kita sebab sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, hadirin, setiap sholawat yang kita baca mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar rahmat Allah, sholawat Allah akan sampai kepada kita, sehingga kemuliaan dunia maupun akhirat akan kita dapatkan. Allahumma. Bukan hanya kita saja yang mendapatkan, tapi keluarga kita juga akan mendapatkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja, hadirin, yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup majelis pada malam hari ini. Ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, undangan safari maulid. Perhatikan semuanya, undangan safari maulid di rumahnya Mas Wawan, Jalan Tawes Gang 2. Kita wes Gang Loro, Masya Allah, nemen mulutan membirang-birang. Ya. Ini ada undangan besok malam Sabtu, besok malam Ahad
waktunya ba'da isya tepat, ngiras-ngirus acara syukuran ngapati istri beliau 4 bulan kehamilan istri beliau. Panjenengan semua diundang besok malam ba'da isya tepat. Insyaallah kita akan baca maulid dan doa, dan insyaallah akan disediakan nasi kebuli kambing. Mudah-mudahan sehat afiat dan barokah. Allahumma pengiye ya kebuli juga. Masya Allah, insya Allah sing ngaji nang Nurul Qulub kudu lemu-lemu. Nek ora lemu berarti mangane ora bismillah. Direwangi setan mangane. Ya, mudah-mudahan barokah semuanya. Malam ini kebuli, besok malam kebuli. Alhamdulillah. Coba nikmat apa yang kalian dustakan hadirin. Luar biasa Nurul Qulub, luar biasa. Jangan dilihat kecilnya majelis hadirin, tapi keberkahannya. Allahumma amin ya robbal. Cilik tak awake, iya, cuma insya Allah manfaatnya besar ya Rob. Mudah-mudahan barokah semuanya. Kemudian yang berikutnya hadirin, pengajian besok kuliah subuh di Masjid Agung besok pagi. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, gak ada halangan satu apapun pada subuh sampai selesai. Dan nanti malam Senin ada pengajian rutin di Musola Baitul Syukur Jalan Tawes Maning. Babu Salam. Oh ya, Baitul Syukur Tawaringin ya. Musola Babu Salam malam Senin. Kemudian Senin malam Selasa pengajian rutin di Masjid Zainal Fajri. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan barokah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.